Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas penggunaan aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas tentang Jibas Configuration Wizard. Ini adalah aplikasi yang membantu mengatur berbagai konfigurasi dasar dari sistem Jibas sebelum digunakan. Aplikasi ini tersedia setelah instalasi Jibas selesai dan bisa diakses lewat Start menu Windows. Apa saja kegunaan dari aplikasi Jibas Configuration Wizard? Pertama, mengatur identitas sekolah yang muncul di halaman depan sistem Jibas. Kedua, mengatur alamat IP yang digunakan di server tempat Jibas diinstal. Ketiga, mengatur atau mengubah password dari database Jibas. Keempat, mengatur performansi dari database Jibas yang digunakan. Jadi, fungsi aplikasi ini penting untuk kelancaran penggunaan sistem Jibas. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Baik, yang pertama kali dapat kita atur di aplikasi Jibas Configuration Wizard adalah identitas sekolah. Identitas ini yang nanti akan muncul di halaman depan sistem Jibas. Di sini kita dapat mengganti nama sekolah, nama yayasan, alamat, lalu logo sekolah, dan logo yayasan bila ada yang sesuai dengan identitas sekolah yang menggunakannya. Lalu kita klik simpan. Kita buka tab berikutnya, yaitu aplikasi. Di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita atur. Pertama kali yaitu server address. Server address ini merujuk ke alamat URL dari instalasi sistem Jibas. Di sini kita perlu mengatur IP address dan web directory dari sistem Jibas yang sudah diinstal. Untuk IP address, sebaiknya jangan menggunakan localhost. Nah, di sini saya ganti menjadi IP. Nah, di sini juga sudah disebutkan untuk penggunaan multi-user, gunakan IP address. Maksudnya, bila sistem Jibas ini nanti dibuka oleh banyak pengguna lain, seperti siswa atau guru, menggunakan laptop atau smartphone, sistem Jibas ini perlu mengetahui IP address dari server tempat instalasi sistemnya. Lalu kita perlu juga mengatur start year, location, dan time zone dari instalasi Jibas yang telah kita lakukan. Start year ini bisa kita pilih, kita mau mulai penggunaan sistem Jibas ini dari tahun berapa, misalnya sekarang tahun 2024, nah kita pilih tahun 2024. Ini supaya ketika berbagai laporan yang nanti muncul di sistem Jibas, ini munculnya dari tahun 2024, yaitu ke tahun ketika pertama kali kita menggunakan sistem Jibas. Lokasi ini adalah lokasi sekolah yang menggunakan sistem Jibas, dan time zone ini nanti disesuaikan untuk penggunaannya, apakah WIB, WIT, atau WITA. Terserah nanti sesuai dengan sekolah yang lokasi sekolah yang tempat menggunakannya. Setelah itu kita juga perlu mengatur lokasi file sharing dan file sharing address yang kita gunakan di sistem Jibas. File sharing ini adalah salah satu menu di Jibas Info Guru, di mana guru bisa mengupload berbagai dokumen, berbagai file yang nanti bisa di-sharing ke siswa atau ke sesama guru. Jadi nanti file-file tersebut nanti disimpannya di directory ini, di directory file sharing. Di sini kita dapat mengganti sesuai kebutuhan atau kita dapat menggunakan sesuai dengan instalasi Jibas secara default. Nah, file sharing address ini sama seperti server address. Di sini kita perlu mengubah IP address dan web directory tempat file sharing ini disimpan. Di sini kita ganti IP address-nya menjadi jangan localhost tapi IP address. Dan ini kita biarkan default aja sesuai dengan instalasi Jibas. Ini supaya ketika dibuka oleh pengguna lain seperti guru atau siswa, ini nanti merujuk ke IP address tempat file sharing ini berada.
Berikutnya yang perlu kita atur adalah alamat CBE server. CBE ini adalah aplikasi ujian berbasis komputer yang dimiliki oleh Jibas. Jadi Jibas punya juga aplikasi ujian berbasis komputer yang bisa digunakan oleh siswa untuk mengerjakan berbagai macam ujian seperti ujian harian, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, di sini kita perlu mengatur lokasi tempat CBE server itu berada. Nah, ini sebaiknya jangan menggunakan localhost, tapi kita ganti menjadi IP address dari instalasi Jibas CBE server. Ini mungkin nanti akan kami jelaskan di pembahasan tentang CBE. Ini kita ganti menjadi IP address 192.168.195 misalnya. Nah, ini setelah semuanya ini terisi, kita klik simpan. Oke. Oke, kita buka tab berikutnya, yaitu tab basis data. Sebelumnya perlu diketahui, sistem Jibas ini berhubungan ke basis data tempat menyimpan data-data yang diinputkan di sistem Jibas. Basis data ini ibaratnya seperti file Excel, yang bisa berisi data siswa, data nilai, data guru, data presensi, data keuangan, dan data-data lainnya. Sistem Jibas ini perlu mengetahui alamat, user, dan password untuk berhubungan ke basis data tersebut. Nah, sebenarnya sistem Jibas ini sudah otomatis terhubung ke basis data Jibas apabila kita menggunakan instalasi yang sudah disediakan oleh Jibas. Tetapi untuk alasan keamanan, kita perlu mengubah password bawaan Jibas yang digunakan di sistem Jibas ini. Password bawaannya adalah kebersamaan. Nah, di sini dituliskan. Password bawaan ini perlu kita ganti supaya tidak sembarang orang atau aplikasi dapat membaca data dari basis data Jibas. Nah, untuk menggantinya, kita klik tombol ubah password MySQL. Nah, di sini yang akan muncul Windows baru. Di sini kita perlu mengisikan password baru yang akan kita gunakan untuk koneksi ke basis data Jibas. Nah, di sini perlu diinputkan apa saja yang password yang baru tersebut. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah kita isikan password yang baru, di sini disebutkan Anda harus merestart ulang app service Jibas database di control panel, administrative tool, dan service. Ini supaya basis datanya menggunakan password yang baru yang telah kita inputkan tersebut. Nah, password yang baru tersebut juga kita perlu update di sistem Jibas. Nah, supaya sistem Jibas mengetahui password baru yang telah kita inputkan tadi. Nah, setelah kita ubah di sini, kita klik simpan. Baik, kita buka tab berikutnya, yaitu tab performansi. Di tab performansi ini, kita dapat mengatur konfigurasi server yang digunakan di server Jibas. Di sini ada beberapa pilihan, ada ringan, ada menengah, ada tinggi, ada maksimal. Konfigurasi server ini disesuaikan dengan spesifikasi dari server yang digunakan. Prosesornya apa, apakah i7, atau apakah i5, atau i3, RAM-nya berapa giga, apakah 8 giga, 16 giga, dan berapa kapasitas harddisknya. Nah, di sini kita perlu atur ulang konfigurasi servernya supaya performansi dari Jibas ini sesuai dengan spesifikasi yang kita gunakan. Karena konfigurasi server bawaan dari Jibas ini adalah konfigurasi ringan. Ini untuk keperluan uji coba atau demo Jibas. Jadi sebenarnya kalau ini perlu kita ubah kalau misalnya Jibas ini digunakan untuk operasional dari sekolah. Nah, misalnya sekolah ini menggunakan server yang bagus, misalnya i7 atau i9 dengan RAM-nya 32 GB dan harddisknya juga cukup besar. Nah, kita bisa mengganti ke konfigurasi maksimal. Nah, supaya si aplikasi Jibasnya bisa berjalan dengan lancar.
Karena dari beberapa kasus yang sudah terjadi, ini tidak diatur oleh sekolah-sekolah yang menggunakan JBoss. Jadi percuma kita menggunakan server i9 atau server i7, tapi konfigurasi servernya tidak diganti. Nah, setelah kita ganti, ini kita klik terapkan, nanti konfigurasinya akan menyesuaikan dengan otomatis sesuai dengan pilihan konfigurasi yang kita terapkan. Setelah itu kita klik simpan. Demikian tutorial singkat untuk penggunaan aplikasi JBoss Configuration Wizard.